Ya, salam Just Talk. Bahas review beberapa pertandingan yang seru. Ini hari ini agak gila. Banyak pertandingan yang skornya mengejutkan lah. Kita mulai dari mana? Ya, sebelum gue mulai ada sedikit intermezzo. Di Twitter ada yang bilang, ya gue paham kenapa coach nonton Serie A, karena itu menghasilkan duit buat gue. Ini gue kasih tahu ya, kalian boleh tahu. Gue menghasilkan duit itu bukan dari Serie A, sama sekali enggak. 80%, mungkin 90% itu dari Liga Inggris. Karena dari endorse yang gue dapat, bukan YouTube aja ya, tapi dari endorse yang dapat itu juga semua ada kaitannya dengan Liga Inggris. Dan ada beberapa itu mungkin La Liga, lebih ke Barca sama Madrid, tapi Serie A sama sekali enggak. Kalau ada pun dikit sekali. Jadi gue nonton Serie A itu bukan karena menghasilkan duit, karena gue pengen nonton sepak bola yang bagus. Itu hobi gue. Dan semua liga gue tonton. Enggak semua, tapi yang match-match bagus itu gue tonton. Dan gue jujur, gue sering kecewa nonton Serie A. Karena gue lihat Serie A itu mungkin seru untuk fansnya ya. Ya contoh yang kayak Inter Milan kemarin lah, atau Juve yang jelek banget. Yang mungkin agak sedikit enak ditonton itu masih Inter Milan. Karena AC Milan lawan Atalanta tadi gue nonton satu babak karena gue berharap jadi match bagus, pertarungan antara strategi, tapi yang terjadi Atalanta nyerang terus, cuman Gatot di mana-mana karena nggak kreatif, atau passingnya jelek, end passingnya atau kontrolnya jelek. Kalau pas lagi bagus semua, kipernya Milan lagi bagus, dan Milan cuman ngincer counter attack, banyak dribbling. Untuk fansnya sih gue paham, seneng karena menang ya. Tapi untuk gue babak kedua gue nggak nonton, gue matiin. Jadi ini gue kasih tahu aja. Kalau lu mau menjudge gue nonton Serie A karena menghasilkan duit, enggak. Kalau itu menghasilkan duit ya jelas gue akan nonton lebih banyak, tapi nggak menghasilkan apa-apa buat gue. Oke, jadi kalau gue nonton itu hanya karena gue suka, makanya gue nggak banyak nonton. Kalau overlapping dengan Liga Inggris, for sure gue nonton Liga Inggris, bukan Serie A. Terus kita mulai dari kejutan yang gue sebut. Munchen kalah lawan Eintracht Frankfurt. Gue nggak nonton, tapi Munchen menurunkan full team. Kita tahu betapa robotnya Munchen bisa bermain, tapi serobot-robotnya Munchen juga pemain yang kadang mengalami bad day. PSG, kalau itu gue masih paham lah, karena gue bilang Munchen ini gimana ya, dengan pemainnya yang sudah 2-3 tahun kompak tapi tambah tua sekarang, jadi pasti ada hari-hari kayak gini, ujungnya tetap juara. Dan terutama di Eropa mereka lebih termotivasi, mungkin di Bundesliga nggak termotivasi, jadi ada hari-hari mereka yang drop lah satu tim. Tapi yang gue seru itu PSG itu main dengan Neymar, Messi, Mbappe, 4-2-3-1 ya, Di Maria, tengah Verratti sama Gueye. Terus kiri Mendes, kanan Hakimi, Kimpembe, sama lupa satu lagi ngetop lah. Jadi praktis hanya 2 pemain yang kurang ngetop, back kirinya Mendes sama Gueye. Semua bintang kasarnya bermain lah. 0 shot on target, 0 shot on target. Semua tim yang ketemu PSG itu bakal bertahan seperti PSG lakukan pada saat lawan City. Bertahan, incer counter, dapat 2 gol. 2 gol kan kalau nggak salah. Nah kemarin kebobolan 2 gol, di mana Rennes lagi menang. Jadi gue baca Pochettino ngamuk sih fine aja, tapi yang lebih seru untuk gue adalah tim ini perkumpulan 11, 12, 15 mungkin pemain hebat.
pemain bagus di atas kertas, tapi definitely masih jauh dari sebuah tim. Jadi kalau mereka menang-menang, belum tentu itu lebih banyak faktor luck-nya dan lain-lain. Dan mereka menang di kandang lawan PSG bukan berarti mereka di situ bisa menang. Oke? Sampai kapan lu mau ngandelin counter attack doang? Tim-tim yang ngandelin counter attack doang itu dulu sekali-sekali berhasil. Sekarang udah nggak ada lagi. Lu cek aja yang juara-juara di semua liga, bener nggak ngandelin counter attack doang? Udah itu aja. Jadi untuk gue sih seru-seru aja. Munchen kalah, Ajax kalah lawan Utrecht, my team. Dan gue nonton itu, ya Ajax memang lagi kurang bagus dan Utrecht defense-nya sama kipernya lagi bagus banget. Jadi ya this is football, it happens. Gue sih happy aja, terutama menang lawan Ajax itu luar biasa. Terus Madrid kalah. Ya ini orang bilang, oh Madrid nggak didukung oleh Modric, Benzema. Ya kan gue bilang Modric, Benzema dan Kroos kalau dia main. Tapi ya kemarin kalah lawan Espanyol. Espanyol tuh untuk yang belum tahu dari kota Barcelona juga. Jadi Barca KW2 lah. Jadi gue sih happy aja. Makanya gue kan bilang fans Barca, fans Real Madrid jangan terlalu berharap musim ini. Mungkin musim depan atau 2 tahun lagi. Tapi ya kita terima aja. Dan gue yakin kok Barca akan meroket kalau semua finance sudah tanpa Messi. Cuman butuh waktu. Nggak bisa dalam selang 6-7 menit. Kalau semuanya fit pelan-pelan, Barca akan bisa ngelawan semua tim yang ada. Tapi itu butuh waktu for sure. Kita ke match yang bener-bener seru lah. Liverpool sama Man City. Man City babak pertama itu nggak main jelek, cuman lebih sering nguber pantat ya. Gila bener-bener ya, membosankan. Kembali lagi kayak Milan Atalanta di babak pertama, bukan sebuah pertandingan yang seru. Tapi karena Liga Inggris ini penting buat gue, makanya gue nonton babak kedua. Dan gue yakin kenapa, karena gue sangat respect terhadap kedua tim, bukan hanya pemainnya tapi juga pelatihnya. Maka dari itu gue yakin babak kedua lebih seru. Nah, orang kayak gue, fans netral yang ingin belajar sepak bola, yang ingin menikmati sepak bola, itu harus nonton match kemarin di babak kedua. Pas lawan City itu babak kedua itu gila. Itu dari detik awal ibaratnya ya lu tegang terus, nggak ada waktu untuk nafas atau kedip mata, hilang momentum. Kalau sekali kedip aja hilang momentum. Segila itu pertandingannya. Disuguh oleh 4 gol, dan golnya itu gol keren-keren, bukan golnya ala Lukaku ya, tapi bener-bener gol yang keren-keren lewat skill individu, lewat set play, lewat akurasi passing. Jadi ibarat lu bikin setengah kesalahan itu udah fatal. Kayak golnya Kevin De Bruyne itu kan kesalahan yang bukan bener-bener kesalahan besar, kesalahan fatal. Orang bilang, ya salah defense-nya City nggak jelek. Enggak, defense-nya City nggak jelek, salahnya aja yang luar biasa. Gue rasa semua defender kalau digocek dengan speed tinggi kayak begitu lewat juga. Finishingnya juga luar biasa. Jadi match kayak itu yang permainan antara dua strategi yang berbeda. Satu lebih direct, satu lebih mengontrol ball possession. Itu luar biasa. Yang bikin gue geli lagi, Jack Grealish kemana? Where are you? Very skillful but no vision. Ini pemain yang ini kan udah dari awal gue bilang. Dan ya gue sih orangnya tetap fair ya, kasih dia kesempatan sampai akhir musim. Tapi I'm not sure Pep bisa membuat membuat dia lebih bagus dari sisi visi. Mungkin sedikit, tapi ujung-ujungnya dia kan harus merubah karakternya, menggeser egonya, bermain untuk tim. Dan hampir semua bola yang ke dia, sirkulasi bola cepat seperti karakternya City, itu mati.
either dia sosok ngelewatin ujung-ujungnya enggak, akhirnya balik lagi. Jadi yang dari awal gue pertanyakan, ngapain beli Grealish udah gitu 100 juta pula. Ya so far terbukti, tapi kembali lagi kita tunggu dulu seperti apa posisinya yang diberikan oleh Grealish. Pada saat dia Foden lebih bagus mainnya di area kiri, ya kan? Dan Sterling ya Sterling ya nggak jelek-jelek amat lah. Tapi intinya kemarin hari Minggu itu gue luar biasa menikmati pertandingan. By the way, gue hari Rabu akan liburan panjang sebulan. Jadi hari Selasa, Rabu kayaknya nggak bikin video, atau gue bikin video sekali-sekali lah. Jadi nggak selama sebulan gue akan nggak begitu sering bikin video. Tapi preview itu masih bisa dibikin karena gue nggak harus nonton. Dan kalau gue nggak nonton, gue akan bilang gue cuma lihat either highlightsnya atau datanya. Tapi kalau preview kan nggak perlu nonton, bisa tahu kira-kira seperti apa. Preview kemungkinan besar ada, tapi highlights of review belum tentu, sekali-sekali mungkin ya. Thanks for watching.